Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Visit Suharti SE SYME. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang PPh pasal 29. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 materi. Yang pertama, Sulis Duyanti, yang kedua, Berliani Sulingga, yang ketiga, Siftiatul Kirom, dan yang keempat, Sinta Wahidah. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan PPh 29, PPh 29 adalah PPh kurang bayar atau KB yang tercantum dalam setiap tahun PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam pajak tahun yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh, PPh pasal 21, 22, 23, 25, dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan disampaikan. PPh pasal 29 adalah merupakan pelunasan atas kekurangan bayar PPh terutang. Pada akhir suatu tahun pajak, pajak terutang dikurangi kredit pajak yang harus dilunasi selama terlambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, yang sebelum sorotan pajak tahunan disampaikan ke kantor pajak. Subjek PPh pasal 29. Ada dua, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi, kemudian yang kedua wajib pajak badan. Namun, PPh pasal 29 kurang bayar ini jarang terjadi pada pelaporan SPT tahunan. PPh pasal 21 bagi karyawan karena besar pajaknya umumnya bersifat konstan alias tidak berubah setiap bulannya selama tahun pajak. Kecuali PPh 21 karyawan tersebut terdapat tambahan bonus atau pindah kerja pada 2 atau lebih perusahaan dalam 1 tahun dan lainnya yang menimbulkan PPh pasal 29 kurang bayar. Perbedaan antara PPh pasal 29 dengan pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi, perusahaan, dan badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapatkan, di mana pajak dibayar secara angsuran dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, meningkatkan pajak terutang harus dilunasi dalam pajak waktu 1 tahun. Sedangkan PPh pasal 29 ini terjadi ketika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pajak kredit pajak. Merupakan kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. PPh 29 kata kuncinya angsuran, merupakan angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Paling lambat dibayar tanggal 15 bulan berikut dan pelaporan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya. Sedangkan PPh 29 kata kuncinya pelunasan, merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, paling lambat dibayar sebelum setiap tahun PPh disampaikan untuk waktu pajak orang pribadi yang paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Jika dilihat secara peraturan perundang-undangan perpajakan, PPh 25 dan PPh 29 hanya istilahnya yang menggambarkan pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengaturnya. PPh pasal 25 berarti jenis setoran atau kewajiban yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang PPh. Sedangkan PPh 29 berarti jenis setoran atau kewajiban yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang PPh. Selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan pasal 29. Menurut Supramono dan Teresia Worodamayanti SE mengemukakan pengertian tarif pajak, yaitu tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Dwi Sunar Prasetyono mengemukakan pengertian tarif pajak, yaitu dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Tarif PPh pasal 29 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1B dijelaskan bahwa tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap untuk tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOP PT.
Nah, yang pertama itu tarifnya untuk PPh pasal 25 yang sudah dilunasi itu 0,75% dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Untuk tarif PPh pasal 29 yang harus dilunasi yaitu PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi, yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian untuk wajib pajak badan atau WPB, untuk tarifnya yaitu angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikali 12. Kemudian untuk PPh 29 yang harus dilunasi itu PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25 atau yang sudah dihitung sebelumnya. Ketentuan pembayaran pajak penghasilan kurang bayar sesuai PPh pasal 29. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh, pajak kurang bayar atau disebut dengan PPh pasal 29 harus dibayarkan dan dilunasi oleh wajib pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi, pelunasan kekurangan pajak atau PPh pasal 29 harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret jika tahun buku sama dengan tahun kalender. Namun, jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, maka harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Oktober. Sementara itu, bagi wajib pajak badan, PPh pasal 29 harus dibayarkan setelah tahun pajak terakhir atau pada tanggal 30 April. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat pada tanggal 30 November. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 29. Perhitungan PPh pasal 29 dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan untuk orang pribadi dan untuk badan. Yang pertama di sini ada contoh soal untuk perhitungan PPh pasal 29 orang pribadi. Parudi adalah pengusaha restoran atau UMKM di Bandung yang termasuk ke dalam wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT dan memakai pencatatan di dalam penghitungan besarnya PPh. Berikut ini telah diketahui perhitungan pajaknya. Yang pertama, jumlah peredaran usaha atau omset dalam setahun sebesar 200 juta. Yang kedua, PPh pasal 25 atau WPOPPT yang telah dilunasi adalah 0,75% dikali 200 juta, diperoleh hasil 1.500.000. Yang ketiga, setelah dihitung kembali, pajak yang seharusnya dibayar Parudi yang terutang selama setahun sebesar 2 juta. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 29 yang wajib dilunasi oleh Parudi? Sesuai dengan ketentuan tarif wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1B, diketahui rumus PPh 29 yang harus dilunasi adalah PPh yang masih terutang dikurangi dengan PPh 25 yang sudah dilunasi. Di sini sudah diketahui PPh yang masih terutang sebesar 2 juta dikurangi dengan PPh pasal 25 yang telah dilunasi adalah 1.500.000, diperoleh hasil 500.000. Jadi, PPh pasal 29 yang wajib dilunasi oleh Parudi adalah sebesar Rp500.000. Yang kedua ada contoh soal untuk perhitungan PPh pasal 29 badan. Setelah menghitung jumlah PPh terutang pada tahun pajak 2011, Koperasi Unit Desa Maju Jaya mengetahui bahwa 1. Pada tahun 2011, PPh terutangnya dalam setahun sebesar 12 juta. Yang kedua, pada tahun 2012, koperasi memperoleh laba yang lebih banyak sesudah dihitung kembali pajak terutang pada tahun 2012 sebesar 15 juta. Dan yang ketiga, angsuran PPh pasal 25 selama tahun 2012 adalah 1 juta dikali 12 diperoleh hasil 12 juta. Asumsi pembayaran tahun berjalan. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi oleh Koperasi Unit Desa Maju Jaya? Sesuai ketentuan tarif wajib pajak badan, diketahui bahwa PPh 29 yang harus dilunasi memiliki rumus yaitu PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25.
Di sini diketahui PPh yang terutang sebesar 15 juta dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25 sebesar 12 juta. Diperoleh hasil 3 juta. Jadi, PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi Koperasi Unit Desa Maju Jaya adalah 3 juta rupiah. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. PPh pasal 29 merupakan pelunasan atas kekurangan bayaran PPh terutang pada akhir 1 tahun pajak atau pajak terutang dikurangi kredit pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan sebelum setoran pajak tahunan disampaikan ke kantor pajak. Subjek dari PPh pasal 29 ini merupakan wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Antara PPh pasal 25 dan Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. PPh pasal 29 merupakan pelunasan atas kekurangan bayaran PPh terutang pada akhir 1 tahun pajak atau pajak terutang dikurangi kredit pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan sebelum setoran pajak tahunan disampaikan ke kantor pajak. Subjek dari PPh pasal 29 ini merupakan wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Antara PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 hampir sulit untuk dibedakan. PPh pasal 25 bisa berarti jenis setoran atau kewajiban pajak yang telah diatur dalam pasal 25 UU PPh. Sedangkan untuk PPh pasal 29 berarti jenis setoran atau kewajiban pajak yang telah diatur dalam pasal 29 UU PPh. Jadi untuk kata kunci dari PPh pasal 25 itu adalah angsuran dan untuk kata kunci PPh pasal 29 itu adalah pelunasan. Kemudian, pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara, khususnya Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam hal ini, besar peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan, tanpa penerimaan pajak yang optimal, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, tentunya diperlukan peranan baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan tentang tata cara perhitungan dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan. Dengan harapan hasil dari pengetahuan tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan tata cara perhitungan perpajakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.